Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada pagi yang wabarakatuh. sejuk hari ini kita mendapatkan narasumber Dr. Dr. Restu Susanti, spesialis neurologi ya, konsultan, magister biomedik yang akan menyampaikan eh, keluhan yang sering kita terima. Ini ada nyeri kepala, berbahayakah? Cuma kadang-kadang di masyarakat barangkali ada nyeri kepala, sakit kepala, pusing, macam-macam istilah yang kita. Marilah kita sama-sama dengarkan. Sebelumnya minta dijelaskan dulu kurikulum VT-nya Dr. Restu. Terima kasih. Silakan Bu Dokter. Mohon maaf saya tidak ada slide-nya. Oke. Assalamualaikum Prof. Bapak Ibu semua. Saya Restu Susanti. Saya lahir di Padang 16 April 1983. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA di Pekanbaru. Lalu melanjutkan pendidikan S1 kedokteran di FK Unan. Pendidikan SP1 Neurologi dan Neurologi S2 Biomedik dan S3 Biomedik di Fakultas Kedokteran Unan juga. Saat ini saya bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran eh, Unan RSM Jamil Padang di Departemen Neurologi. Cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, silakan lanjut Dr. Restu dengan penjelasan tentang pakai PowerPoint ya. Ya. Nah, nanti ada presentasi sesuatu kita akan diskusi. Insya Allah jam 7 kita selesai. Silakan Dokter. Ya. Izin saya share screen. Sudah terlihat, Prof. Bapak Sudah Ibu. jelas ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Rizal, Prof. Hairil Anwar, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, yang saya sebut satu persatu namanya. Alhamdulillah, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi di sini di kajian tematik Al-Hasani ya pada hari ini Sabtu 22 Juni 2024. Tadi saya di sini diajak oleh guru saya Dr. Hadril dan Ibu Nel. Jadi kebetulan karena saat ini di International Headache Society pun misalnya perkumpulan perhimpunan nyeri kepala internasional dan nasional bulan Juni ini kebetulan adalah bulan peduli nyeri kepala. Demikian Prof. Jadi sepanjang bulan Juni ini kita bersama-sama memaparkan terkait dengan nyeri kepala, memperkenalkan lagi kepada masyarakat seperti itu. Jadi adapun yang kita bahas hari ini adalah nyeri kepala bahayakah? Bahayakah nyeri kepala seperti itu? Eh, Tadi di pendahuluan tadi di prolog tadi Prof. Hairil Anwar sempat menyampaikan terkait nyeri kepala dan pusing, sakit kepala. Ya, nanti akan saya sampaikan karena hal tersebut adalah hal yang berbeda. Seperti itu. Maaf, ya, oke. Jadi sebagai pendahuluan saya adalah nyeri kepala adalah memang keluhan saraf ya, keluhan yang sering ditemukan, di mana nanti individu akan mungkin datang ke dokter umum ataupun datang ke spesialis seperti itu. Karena kalau dari epidemiologinya, hampir setengah dari populasi dewasa ini pernah merasakan nyeri kepala. Dikatakan bahwa nyeri kepala ini bisa merupakan suatu alarm, petanda bahwa ada yang tidak normal nih di otak, ada kelainan di otak, sehingga kita harus waspada dan peduli. Di mana di sini ketika nanti ada keluhan nyeri kepala, setiap pasien mungkin akan diminta untuk menyampaikan bagaimana keluhannya, lalu seorang dokter akan melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan tambahan yang sesuai untuk menentukan ini ternyata adalah nyeri kepalanya primer atau ini nyeri kepalanya sekunder. Jadi tata laksananya tentu akan lebih tepat. Dan dikatakan bahwa biasanya keluhan ini bisa saja sampai di puskesmas saja atau dokter umum.
tapi 1-2%-nya bisa langsung pergi ke IGD karena saking hebatnya nyeri kepala dan mungkin memang sebagai tanda bahaya. Kita lihat per definisi. Sebenarnya kalau kita baca definisi, nyeri itu adalah nyeri, ya Bapak Ibu ya. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensial akan menyebabkan kerusakan jaringan. Secara umum nyeri. Jadi mungkin kita tidak sengaja tertusuk jarum pentul, nyeri, lalu kita respon mengangkat tangan. Jadi sebenarnya awalnya nyeri itu memang protektif. Mengatakan ini ada jaringan yang rusak, ini ada bagian tubuh yang rusak, atau ini ada yang memang akal jadi rusak seperti itu. Itu nyeri secara umum. Sedangkan nyeri kepala adalah rasa nyeri ini yang memang yang diambilnya itu adalah dari atas kepala. Jadi dari bagian mata sampai garis dari mata sampai garis di telinga, orbital dan telinga ini, inilah dikatakan nyeri kepala. Seperti itu. Tapi sekarang juga ada pembagian nyeri kepala atau nyeri wajah. Wajah juga bisa nyeri. Ya, tinggal nanti disampaikan jika ada keluhan. Kenapa bisa munculnya nyeri? Sama tadi, setiap tubuh kita, organ-organ kita ada struktur peka nyeri. Ya, jika dirangsang mungkin kalau kita cubit tangan kita nyeri. Tapi mungkin yang kita cubit tangan kita ujung-ujung jari dengan kita cubit misalnya lengan lebih sensitif yang di ujung jari. Memang seperti itu. Jadi kita punya namanya reseptor nyeri. Begitu juga di kepala. Ada namanya struktur yang peka nyeri di kepala. Apa itu? Mulai dari bagian luar. Ya, bagian luar kepala, tengkoraknya kita kalau gitu sakit, lalu pembuluh darahnya, selaput-selaput otaknya, ya seperti itu. Termasuk di sini adalah otot-otot leher. Itu adalah organ peka nyeri atau struktur peka nyeri. Jika eh, sampai ambang rangsang nyeri, jika itu terangsang, otomatis akan muncul nyeri. Ambang nyeri pun berbeda-beda tiap individu. Kena matahari mungkin individu yang ini tidak nyeri kepalanya, yang ini nyeri seperti itu. Oke. Saya bagi, ada namanya organ peka nyeri di dalam kepala atau di dalam tengkorak kepala dan ada yang di luar. Yang di dalam tengkorak kepala yang mana? Yaitu yang pertama adalah pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah adalah organ peka nyeri di kepala. Seperti itu. Lalu tengkorak kita ya, ada tengkorak, lalu ada selaputnya, baru jaringan otak yang lunak seperti itu. Nah, selaputnya itu juga termasuk organ yang peka nyeri. Saraf-saraf wajah kita ada saraf kranial otak kita ada 12. Di otak ini ada saraf ke-5, saraf ke-9, saraf ke-10. Lalu yang terakhir adalah organ yang betul-betul tempat pusat mengatur nyeri, itu saya sebut dengan talamus. 5 biasanya itu wajah yang nyeri. 9, 10 bisa nyeri karena menelan. Karena dia mengurus yang namanya proses menelan. Kita ambil lasernya. Oke. Sedangkan yang di luar kepala yang mana? Dilihat nih di bagian luar. Luar mulai dari ada rambut, ada kulit. Kulit ya, jaringan di bawah kulit ya, tendon otot-otot ya, jaringan-jaringan yang keras-keras ya atau disebut dengan tendon itu juga merupakan organ struktur atau yang perka nyeri di luar kepala ya. Tulang-tulangnya, lalu rongga dekat mata, sinus-sinus. Nah, kadang kita kenapa saya sinusitis, saya pilek, kenapa nyeri kepala, gigi geligi kita, bagian telinga luar dan telinga tengah termasuk juga nanti pembuluh-pembuluh darah tadi. Jadi otot sakit. Jadi kita lihat di sini. Ini yang terangsang bisa, lalu wajah kita juga peka nyeri, otot-ototnya seperti itu. Di bermacam-macam sebab struktur peka nyeri, tapi akan muncul nyeri dengan ambang yang berbeda-beda. Oke. Tentu perlu tahu juga apakah semua kita akan merasakan nyeri kepala, tentu tidak. Tentu ada mekanismenya. Ya, seperti pembuluh darah, seperti pipa. Kapan dia akan muncul nyeri kepala? Karena kalau ada tarikan, ya, tarikan, ya. Lalu yang kedua adanya pelebaran pembuluh darah atau ini pembuluh darah pipa kita ada di sekitarnya ada inflamasi atau radang atau saraf betul yang terkena, baik itu saraf tadi 5, 9, 10 atau saraf-saraf di leher, servikal ini leher atau
adanya Hmm. otot-otot kita mengalami kontraksi dari otot penopang leher kepala dan leher. Mungkin kerja kita terlalu lama posisi yang sama seperti itu, bisa jadi karena stimulasi gangguan mata, bisa nyeri kepala, telinganya nyaman, hidung dan sinus juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Jadi sangat umum sebenarnya. Ada namanya perhimpunan yang mengurus pembagian nyeri kepala. Ya, secara umum ini ada terakhir adalah tahun 2013. Sebenarnya sudah ada revisinya di tahun 2018. Akhirnya membagi nyeri kepala ini ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau primer tadi itu yang memang disebabkan karena terangsangnya mekanisme yang tadi, yang struktur pekan nyeri di dalam kepala. Sedangkan yang sekunder itu yang disebabkan oleh hal lain sehingga dia menandakan suatu kelainan lain. Jadi ini kalau di sini yang sekunder ini nyeri kepala sebagai keluhan, bagian dari penyakit lain, sedangkan yang primer nih langsung menjadi diagnosa. Di primer, migrain, tegang otot atau klaster ada pada laki-laki. Yang terakhir itu adalah ya yang nggak jelas, makanya disebut dengan miscellaneous. Jadi kalau kita baca di sini, yang sekunder yang mana aja dibaginya? Yang di dalam tengkorak kepala, ya, yang di luar tengkorak kepala, di luar atau jauh, atau yang di sekitar. Jadi nyeri kepala sekunder itu bisa sebagai gejala dari trauma kepala. Jatuh seorang individu, mungkin jatuhnya lebam saja, pasien masih sadar, tapi tiba-tiba mungkin hari berikutnya, 1 minggu kemudian mereka ada nyeri kepala, hati-hati. Mungkin ada akibat dari trauma tadi yang merusak bagian dalam kepala. Yang kedua, akibat suatu penyakit pembuluh darah, pecah pembuluh darah, stroke pecah pembuluh darah. Yang ketiga, katanya gangguan yang bukan pembuluh darah bisa karena tumor, bisa karena infeksi, tumor otak, ataupun infeksi dari otak. Kalau yang sekunder yang di sekitar dari kepala, tadi kranium kita, atau tulang tengkorak, leher kita, mata kita, hidung kita, sinus dan gigi. Dan yang katanya satu lagi adalah bagian yang disebut ekstrakranial, ya. Bisa karena substansi zat yang kita makan, ya. Bisa juga karena infeksi yang tidak berhubungan dengan kepala, sedang demam, sakit kepala kita, ya. Terus nanti ada juga karena metabolik, mah kita kambuh, sakit kepala kita, atau gangguan dari ginjal atau gangguan dari hati. Bisa, tapi itu hanya sebagai keluhan tambahan. Empedunya, batu empedunya bisa nyeri kepala sampai tengkuk seperti itu, ya. Di sini yang perlu kita tahu adalah kita harus bisa membedakan nyeri kepala primer atau nyeri kepala sekunder. Ya, tentu itu semua nanti bisa tahu kita ini primer, apakah ini kita sekunder. Nanti dari pasien-pasien atau individu akan mengatakan bercerita tentang bagaimana nyeri kepalanya. Setelah bisa dipilah, tentu nanti akan menjadi jika dia nyeri kepala sekunder, tentu butuh, inilah dia butuh CT scan kepala, butuh MRI kepala untuk mencari tahu. Karena dari luar gak ada kelainan, yang tentu nampak nanti di dalam saja seperti itu. Yang penting di sini adalah nyeri kepala primer itu biasanya berulang, dia berpola. Saat ini nyeri kepala, makan obat hilang atau istirahat hilang nyeri kepalanya. Lalu ada fase bebas nyeri, jika ada pemicu, capean, tegang habis pakai laptop, muncul nyeri lagi. Seperti itu dia berpola, tapi ada fase bebas nyeri. Sedangkan nyeri kepala sekunder, apalagi yang disebabkan oleh kelainan di dalam kepala tadi, hati-hati itu bahaya. Nah, itu nanti akan bersifat emergensi atau gawat darurat. Ya. Mungkin sedikit tentang nyeri kepala yang primer. Di sini ada migrain, tension, dan cluster. Nah, saya mungkin nanti ketika diskusi saja tidak menjelaskan panjang. Jadi ada namanya di sini saya sampaikan. Oke. Nyeri kepala yang pertama adalah migrain. Terlihat di sini kalau dari polanya migrain ini intensitasnya itu tinggi. Jadi kalau ada angka nyeri dari 0 sampai 10, 0 tidak nyeri, 10 sangat nyeri. Biasanya migrain ini di angka 7, 8 ke atas seperti itu. Jadi terlihat kalau nyeri kepala migrain itu memang mengganggu.
nyeri kepalanya akan berdenyut, satu sisi kepala dengan intensitasnya itu sedang hingga berat, tapi durasinya nggak lama, cukup 4 sampai 72 jam. Setelah pasiennya makan obat atau istirahat, hilang. Tapi jika nanti ada pencetus lagi, muncul lagi nyeri kepalanya. Inilah yang dikatakan migrain. Lalu yang tegang-tegang di otot ini, ya. Nyeri kepala tegang otot ini memang dasar kepala diikat seperti itu. Nah, di sini terlihat durasinya panjang, dari 30 menit sampai 1 minggu. Bisa ada merasakan tegang-tegang otot, tapi intensitasnya ringan, mungkin 4, 5. Sehingga kalau di sini pasien masih bisa bekerja, tidak perlu istirahat. Ini masih individu masih bisa bekerja seperti itu. Tapi memang tegang ototnya masih dirasakan. Ada juga yang namanya campuran, ya mix headache atau nyeri kepala campuran, karena nggak tahu lagi, entah berdenyut, entah dia tegang otot karena struktur peka nyerinya terangsang dua-duanya. Lalu ada yang disebut dengan klaster, ini nintel polanya terlihat bahwa satu sisi, ya Bapak Ibu ya, kalau tegang otot seperti ini. Lalu ada namanya klaster headache, nyeri kepala berkelompok. Jadi kalau berkelompok ini ternyata waktunya itu dari 15 menit sampai 180 menit. Nyeri kepalanya itu satu sisi kepala sampai ke mata, keluar air mata, hingus, juga keluar di satu sisinya ini, sisi belakang kepala, ya, sampai wajah seperti itu. Lalu terakhir pada orang tua biasanya sering ini neuralgia trigeminal, nyeri wajah. Makanya pemilihan nyeri kepala ini kadang-kadang sama dengan nyeri wajah digabung, rasa kesetrum di wajah ini. Ketika saya bicara, ketika saya pakai bedak atau sikat gigi, rasa kesetrum karena nervus tadi saraf limanya yang peka, ya, seperti itu. Ini kalau kita bilang, nah nyeri kepala migrain tadi karena hebat intensitasnya tidak bisa beraktivitas. Biasanya migrain ini nyeri kepalanya berdenyut, di sini berdenyut, ada mual muntah. Biasanya akan takut tuh, ada cahaya, ada suara makin nyeri kepalanya. Lalu kalau pada tegang otot terlihat bahwa ini otot-ototnya yang tegang. Otot-otot baik di bagian tengkuk, bagian leher sampai ke pundak memang tegang, tapi tidak berdenyut. Lalu satu lagi adalah tadi klaster. Nyeri kepalanya hebat, nah pelipis mata, kadang waktu satu wajah ini betul-betul merah matanya, matanya merah berair, hidung tersumbat seperti itu. Ya, enggak. Tinggal nanti menyampaikan aja. Kalau nyeri kepala primer ini kira-kira bahayakah gitu? Nyeri kepala primer tetap harus didiagnosis dan diterapi dengan tepat karena nyeri kepala ini bisa menjadi kronis. Apa itu yang disebut dengan kronis? Dalam 1 bulan, 15 harinya individu merasakan nyeri kepala. Jadi tadi kan ada satu fase itu, fase nyeri kepala hilang, satu fase, lalu muncul lagi fase berikutnya. Fase berikutnya, hitungannya hari. Jadi dalam 15 hari itu tidak ada fase bebas nyeri kepalanya. Tapi bukan berarti berurutan, kok dihitung aja dalam 30 hari, 15 harinya mengeluhkan nyeri kepala. Kenapa? Bagaimana? Kenapa dikatakan bahaya? Tentu nyeri kepala primer ini jika tidak ditata laksana dengan baik, bahayanya adalah ketergantungan obat nyeri. Sakit kepala, makan obat nyeri. Sakit kepala, makan obat nyeri. Nyeri kepala muncul akhirnya adalah nyeri kepala karena penggunaan obat yang berlebihan. Ya, ambang rangsang yang biasanya di angka 10 baru nyeri, ternyata sekarang udah turun di angka 6, jadi lebih sensitif. Seperti itu. Yang kedua bahayanya adalah tidak nyaman, Nggak tahu. cemas, Pemerhatiin. depresi, stres. Kamu kan Karena orangnya nggak- bagaimana ini nyeri kepala saya? Ya, saya baru keluar sebentar nyeri kepala, saya baru terkena matahari, saya nyeri kepala. Akhirnya, kalau dari data epidemiologi berdampak pada hubungan keluarga. Kalau seorang ibu mungkin baru mau masak, nyeri kepala nggak bisa, mau istirahat dulu nyeri kepala. Antara anak sekolah seperti itu. Jadi berdampak pada kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan keluarga, kerja sendiri mungkin akhirnya sering tidak masuk kerja, ataupun hubungan sosial. Mungkin akan ada penarikan, ajak acara kegiatan ini, enggak, mungkin saya harus istirahat saya karena saya ada nyeri kepala, tapi memang tidak menyebabkan kematian, tapi morbiditasnya. Lalu kita masuk kepada nyeri kepala sekunder.
Saya mungkin tidak menjelaskan yang parakranial dan ekstrakranial. Kita yang penting yang di kepala saja. Oke. Nyeri kepala sekunder tadi terkadang sulit terdiagnosa jika keluhannya hanya nyeri kepala. Dia adalah nyeri kepala sebagai petunjuk gejala bahwa ada abnormal nih di otak. Tapi jika baru hanya nyeri kepala, mungkin harus hati-hati ketika bertanya dan memeriksa pasien. Karena nyeri kepala sekunder itu biasanya tidak tunggal nyeri kepala. Nyeri kepala disertai ada kebas, ada lemas setengah badan, ada pelo, atau mungkin nyeri kepala disertai dengan yang biasanya hitung-hitung aman. Ngomong aman, akhirnya pelupa, nggak nyambung, ya. Atau nyeri kepala disertai dengan yang namanya kejang. Nyeri kepala dibiarkan aja, ternyata tiba-tiba kejang. Ternyata udah ada sesuatu yang tidak normal di otaknya. Jadi dikatakan nyeri kepala jika dia sendiri memang sulit, tapi kalau nyeri kepala disertai demam, hati-hati kita. Oh, ini ada infeksi, ini mungkin masuk di kepala, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar meningitis, ensefalitis seperti itu. Atau nyeri kepala pada individu yang mungkin ada riwayat tumor, ya kita nanti saya sampaikan tanda bahayanya. Jadi kalau di sini di gambar ini nyeri kepala sekunder itu katanya infeksi ini dari selaput otak. Mungkin pernah dengar meningitis. Lalu pembuluh darahnya betul yang sensitif, ya pembuluh darahnya atau dari otak yang sensitif atau pecah pembuluh darah yang pernah mendengar subarachnoid, perdarahan dari otak. Lalu adanya tumor, tiba-tiba tumbuh tumor. Nah, gejala tumor ini pun nggak harus di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Yang gejala ikutan dari nyeri kepala itu tergantung lokasi letaknya massa ini, tumor ini. Di depan mungkin nyeri kepala dan pikun. Karena bagian depan otak mengatur fungsi kognitif kita. Kalau mungkin di sini lemah anggota geraknya, ini mungkin nyeri kepala disertai dengan buta, seperti itu. Pada dewasa juga dikenal ini adanya radang pada pembuluh darah besar, terutama nih pada lansia. Jadi biasanya kalau dipegang ini kepalanya kok ada seperti kawat ya, kawat. Nah, itu namanya ada juga. Nanti bisa disampaikan atau nyeri kepala ternyata karena tensi tinggi. Bapak apa individu-individu yang pernah memang mengalami hipertensi kan jarang nih, Pak, Bapak menderita hipertensi. Iya, makan obat teratur enggak ada nyeri kepala, enggak ada pusing seperti itu. Ya, tapi biasanya itu hati-hati. Kalau tiba-tiba hebat nyeri kepala mungkin tensinya melonjak tinggi seperti itu. Dikatakan di sini pada yang sekunder utamanya sebabnya adalah stroke dan trauma. Jadi kalau trauma terutama pada dewasa dan lansia, terkadang besarnya trauma tidak sesuai dengan akibat. Mohon maaf, misalnya ada kakek-kakek nggak sengaja terjatuh di kamar, misalnya kan, mungkin sadar dan lain-lain. Tapi mungkin ada juga yang datang, kenapa sakit kepala? Ternyata ada pembuluh darahnya yang pecah tetapi tidak menyebabkan gangguan kesadaran. Itu juga, jadi perlu hati-hati saja melihat kondisi. Jadi tata laksananya penting karena ini butuh tata laksana yang segera, ya. Sebelum saya lupa, tadi Prof. Khairul mengatakan ada pusing, ada nyeri kepala, ada sakit kepala. Jadi kalau nyeri kepala, sakit kepala itu sama, Bapak Ibu. Yang pusing yang berbeda. Pusing itu rasa keleyangan, rasa seperti di atas kapal di ayun, rasa berputar, itu ya pusing. Kalau nyeri kepala ini rasa tegang, rasa berdenyut, rasa kepala mau pecah ya. Nanti memang harus bisa dibedakan. Kalau pusing nanti pernah dengar vertigo seperti itu. Oke. Bagaimana tanda bahaya dari nyeri kepala? Ada istilah tanda bahaya bendera merah untuk nyeri kepala karena ini kondisinya gawat dan darurat. Oke. Ya, saya satu-satu. Ini sebenarnya ada singkatannya. SNNOOP10 katanya. Jadi, jika ada nyeri kepala yang disertai dengan demam, baik demam itu hilang timbul, atau demam itu memang demam tinggi, curiga hati-hati ada infeksi otak. Seperti itu. Yang kedua, nyeri kepala dengan individu dengan riwayat tumor. Mungkin tumor prostat, tumor paru, tumor rahim, tiba-tiba menimbulkan nyeri kepala,
mungkin perlu dipikirkan apakah ini ada penjalaran tumor ya ke otak. Yang di sini mungkin tidak terlaksana tidak maksimal, dia menjalar ke otak. Nyeri kepala yang disertai dengan gangguan fungsi saraf dan penurunan kesadaran. Misalnya ada pelo, ada lemah, ya pandangannya dua, gerak bola mata nggak sesuai, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Hati-hati, bisa karena infeksi otak, bisa karena tumor otak, bisa karena stroke. Nyeri kepala hebat, mendadak, mau pecah kepala nih, itu memang jelas tuh. Tanda dari stroke, pecah pembuluh darah. Nyeri kepala pada individu berusia lebih dari 50 tahun juga harus hati-hati kita. Karena itu tadi saya bilang adanya radang di pembuluh darah otak yang disebut dengan giant cell arteritis tadi, itu bahaya juga. Nyeri kepala yang berubah polanya, kadang nyeri hilang, pokoknya nggak jelas polanya, pikirkan tumor otak. Nyeri kepala yang disebabkan oleh posisi di sini lagi baring aman, lalu tegak, hati-hati karena ada gangguan juga di dalam kepala. Nyeri kepala yang cetus kalau bersin. Bersin individu tersebut batuk olahraga sedikit aja, individu lain tidak nyeri kepala. Yang individu ini nyeri kepala, hati-hati. Mungkin ada sesuatu yang tinggi tekanannya di dalam rongga kepala. Lalu nyeri kepala disertakan bengkak pada saraf mata. Nyeri kepala yang makin lama makin hebat dan makin lama makin tinggi intensitasnya. Awalnya nilai nyerinya 3, 4, jadinya 8. Ya. Nyeri kepala pada kehamilan dan nifas, mungkin pernah dengar namanya keracunan kehamilan, eklamsi. Ya, preeklamsi mungkin Bapak pernah mendengar. Nyeri kepala yang disertai dengan gangguan otonom, maksudnya nyeri kepala, terus nyeri di mata, tiba-tiba kok kenapa ya rasa berkeringat dan lain-lain di wajah. Lalu nyeri kepala setelah ada fase trauma kepala. Trauma kepala ini bukan berarti pula harus dalam waktu dekat. Dihitung aja. Saya nyeri kepalanya 3 bulan lalu. Yang penting sekarang konsul dulu. Kalau emang ternyata nyeri kepalanya itu mengganggu kita. Bukan berarti harus 1 minggu, 1 bulan. Bukan ada fase riwayat trauma kepala. Nyeri kepala pada individu yang gangguan imun. Mohon maaf. Misalnya pasien-pasien yang mengalami eh, apa ya, penyakit-penyakit multiple sklerosis, penyakit-penyakit SLE, atau mohon maaf penderita HIV misalnya. Dan terakhir adalah nyeri kepala pada individu yang dapat tata laksana kemoterapi atau obat nyeri-nyeri kanker. Itu kami sebut sebagai nyeri kepala tanda bahaya yang perlu dikonsultasikan segera ke dokter. Oke. Terakhir, saya memang mengambil pada lansia di sini karena nyeri kepala ini memang tergantung populasi. Pada anak apa yang dominan, pada dewasa muda, pada menstruasi, pada hamil, pada menopause seperti itu. Saya sedikit menambahkan untuk nyeri kepala pada lansia. Di sini dikatakan tadi kan ada nyeri kepala primer, ada nyeri kepala sekunder. Memang pada bertambahnya umur insiden nyeri kepala yang primer tadi dikatakan turun dibandingkan pada usia dewasa muda, usia muda. Yang pada usia tua memang banyaknya adalah nyeri kepala sekunder. Tapi tentu kita yang penting adalah waspada dan tahu apa gejalanya. Nah, yang mana tadi yang pada nyeri kepala sekunder itu hati-hati dengan gangguan pembuluh darah otak, katanya tadi kan bisa karena tadi yang pembuluh darahnya keras atau stroke atau tumor pada dewasa. Nah, pada dewasa atau kelainan pada metabolik, nyeri kepala karena mungkin kurang makan, hipoglikemi, kurang zat gulanya, ya, atau kebiasaan di sini terkadang karena dari muda dulu sakit kepala minum paracetamol, sakit kepala minum obat, akhirnya bertambah usia ambang rangsangnya juga makin turun seperti itu. Jadi nyeri kepala karena ketergantungan obat istilahnya. Oke. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa nyeri kepala beda dengan pusing. Nyeri kepala bisa menjadi suatu gejala klinis atau akan menjadi suatu diagnosis. Jadi banyak mekanisme atau banyak gambaran nyeri kepala itu agak banyak sehingga mungkin kita harus bisa memilah ini nyeri kepalanya akut atau ini memang bertahan lama dan ini pada umur berapa. Terus apakah ada penyakit lain yang menyertainya? Jadi sehingga
penting diagnosis tata laksana kita akan tepat. Jadi di sini nanti seorang dokter saya tambahkan sedikit, ketika datang individu pasti akan tanya, nyeri kepala sejak kapan? Nyerinya seperti apa Bapak Ibu? Lalu nyerinya seperti apa? Lalu akibat nyeri kepala ini kualitas dan severitas individu segimana? Saya harus istirahat, saya harus minum obat seperti itu. Adakah hal-hal yang menyertai nyeri kepala? Nyeri kepala disertai dengan susah BAB misalnya kan, atau susah BAB nyeri kepala itu ada pada orang tua, irritable bowel disease ya. Tahu tadi nanti hal-hal yang memunculkan nyeri kepala apa Bapak Ibu? Nyeri kepala itu akan berkurang jika Bapak Ibu bagaimana seperti itu. Ada faktor pencetus ya. Ya. Lalu baru hal-hal yang mau apa yang menyertai udah lengkap katanya itu. Jadi memang ada hal kalau untuk nyeri kepala ini ada hal akan ditanya oleh dokter sehingga diminta individu menyampaikan semuanya lalu nanti dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik ya baru nanti ada penunjang. Mungkin pernah dengar pokoknya saya mau ke dokter saya sakit kepala terus saya minta CT scan. Mau tahu nih ada apa misalnya seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya Prof. Hairil. Nanti bisa kita berdiskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Restu Susanti. Saya kira ada banyak pertanyaan ini sudah mulai masuk. Pertama dari